Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kembali penggemar TikTok di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Ini saya postingkan lagi diri saya pas hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Tidak ada lain saya postingkan diri saya terus hanya mengenai laporan saya, kepala desa saya yang saya laporkan. Saya tidak mengatakan lagi korupsi, saya mengatakan perampokan negara, perampokan rakyat. Kepala desa saya ini korupsinya miliaran. Jadi apa yang saya sampaikan ini, jaminannya dari saya karena saya buta hukum, saya tidak tahu pasal berapa ya. Saya siap ditembak mati. Jadi yang mengenal saya, yang mengenal kepala desa saya, jangan ada berprasangka buruk bahwa saya sentimen atau sakit hati. Jadi kalau memang ada yang mengatakan dalam pikirannya begitu, tolong bantulah kepala desa saya datang ke Polda Keberatan supaya Bapak Ibu yang terhormat, semuanya yang merasa tidak senang namanya kepala desa perampokan negara datang ke Polda Jambi, bantu dia. Kalau bisa datang ke Baratan, jangan kurang sama waktu saya mau dibunuh. Waktu masanya datang bunuh saya ada kurang lebih 50 orang, bisa-bisa capai 60 orang lebih membawa penuh bayaran, pakai pistol. Jadi perlu penggemar TikTok seluruh Indonesia ketahui yang mengenal saya, mengenal kepala desa saya, itulah penyebabnya sehingga saya laporkan korupsinya. Karena saya datangi terus kepala desa saya ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Mengenai masalah tanah saya, mengenai masalah tanah keluarga saya. Saya hanya janji bohong terus. Sehingga saya tingkatkan laporan saya masalah tanah di Kecamatan Tempusan ke Kabupaten. Ternyata dia punya pembunuh bayaran, dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa pemberani, menyuruh masanya datang ke rumah saya, mau membunuh saya. Mimpi masanya itu adalah abangnya sendiri. Itu saja kalau bisa dibuktikan saya bersalah atau harus mau dibunuh, saya siap saja ditembak mati. Itu saja. Jadi perlu Bapak Ibu yang terhormat, orang-orang pintar, apalagi oknum pemerintah, lebih-lebih lagi aparat penegak hukum yang punya perasaan, yang mau betul-betul membantu rakyat kecil seperti saya, tolonglah. Tinggal sekarang ini Pak Kepoldanya saya tidak pernah ketemu. Kalau namanya Kapolsek, Kapolres, apalagi anggotanya itu sudah banyak, mulai dari Kapolsek, Kapolres, laporan saya sampai ke Kapolri Jambi. Semuanya itu hanya saya merasa menganggap diri saya dianggap bagaikan sampah, dipermainkan saja, dibuat seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Jadi itulah penyebabnya saya laporkan kepada desa saya ini, karena dia mau membunuh saya pakai pembunuh bayaran tanpa sebab. Mungkin 1 hari apa 2 hari saya laporkan di Kapolres, dan lagi pembunuh bayaran dari Jakarta. Itulah penyebabnya. Jadi jangan ada berprasangka buruk. Jadi kalau memang ada mengenal kepada desa saya ini, kepala desa baik, tidak usah bilang terhormat, berarti itu sama jahatnya dengan kepala desa saya. Kepala desa saya ini bawa nama agama, dia menganggap dirinya Syekh muda, tapi dia menipu keluarganya, merampokkan negara, menipu kita semua, merampokkan rakyat. Dan korupsinya ini saya jamin 100%, kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, saya siap ditembak mati. Dan perlu Bapak ketahui, korupsinya miliaran. Kalau tidak sampai miliaran, saya siap ditembak mati, saya tidak dimembat. Itu saja. Jadi perlu penggemar TikTok seluruh Indonesia kenal saya, kenal dia, jangan berprasangka buruk bahwa saya sakit. Tidak sama sekali. Jadi saya postingkan terus diri saya ini karena saya sekarang masalah fisik, masalah ekonomi. Saya tidak bisa lagi naik motor, sehingga saya hanya main TikTok saja. Mudah-mudahan sampai ke Bapak Presiden atau Kapolda Jambi. Karena Pak Kapoldanya saya tidak pernah ketemu. Jadi mudah-mudahanlah Pak Kapolda Jambi, kalau memang sampai ke beliau ada waktunya 1 menit atau 2 menit saya ketemu, saya sampaikan bahwa kepala desa saya ini 100% korupsi, dan korupsinya saya jamin 100%. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, saya siap ditembak mati. Dan uang negara, uang rakyat dia rampok miliaran. Kalau saya tidak bisa buktikan miliaran, saya siap ditembak mati. Dan penyebabnya itulah saya mau dibunuh tanpa sebab. Pakai pembunuh bayaran. Itu saja. Kalau bisa dibuktikan saya bersalah, saya siap ditembak
mati. Jadi tidak perlu saya banyak bicara. Jadi kalau negara ini mau diselamatkan, tolonglah pengamati untuk seluruh Indonesia. Apabila ditonton postingan saya ini lewat di beranda Anda semua yang terhormat, mohon dipindahkan sebanyak-banyaknya agar sampai ke Bapak Presiden, dan sampai ke Bapak Prabowo. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Jangan hanya katanya korupsi mau diberantas. Ini hanya kepala desa saja, sangat-sangat kebal hukum, Dan sepertinya laporan saya tanpa bantuan Bapak Presiden bisa-bisa tidak selesai, karena di temuan saya dan saya alami sekarang ini sepertinya keadilan tidak berlaku adil di Provinsi Jambi ini. Hanya keadilan itu berlaku kepada orang kaya. Contoh laporan saya ini sudah berjalan 10 tahun. 3 bulan sekarang Pak Presiden. Sudah berjalan 10 tahun, 3 bulan. Sekarang laporan saya Pak Presiden. Tapi kalau orang kaya seperti perusahaan sawit melapor, sepertinya 1 kali 24 jam dia melapor, mesti para penegak hukum bergerak, polisi bergerak. Dan saya lihat paling lama 20 hari selesai, kadang-kadang 15 hari selesai. Tapi saya, karena saya dianggap rakyat tidak bermanfaat, mungkin di Indonesia ini dianggapnya bagaikan sampah, dibikin seperti bola kaki, ditendang ke sana kemari. Laporan saya ini Pak Presiden sudah berjalan 10 tahun, 3 bulan sekarang. Sudah berjalan 10 tahun, 3 bulan. Jaminannya laporan saya, kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsi, saya siap ditembak mati. Dan kalau saya tidak bisa buktikan miliaran, saya tidak ditembak mati. Itu saja dia membunuh saya tidak ditembak mati kalau memang harus saya dibunuh. Mohon Pak Presiden, kalau memang keadilan itu mau diperlakukan seadil-adilnya. Sekarang yang saya alami, keadilan itu tidak berlaku adil, hanya berlaku pada orang kaya. Mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Kalau memang benar-benar Pak Presiden, Pak Prabowo korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.